Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Saudara-saudari yang terkasih, tentu Anda ingat dan tahu beberapa minggu yang lalu Paus Fransiskus itu membeatifikasi seorang anak muda yang bernama Carlo Acutis. Bukan autis ya, Carlo Acutis. Anak muda yang meninggal usia 15 tahunan karena sakit. Apa yang istimewa dari pemuda ini? Sebetulnya kalau kita lihat, kita baca hidupnya, tidak ada yang sangat istimewa. Dia adalah seorang programmer, pencinta game juga, gamer juga. Tapi juga dia mencintai Ekaristi. Dia banyak memposting di web-webnya itu tentang Ekaristi. Dan dia sangat mencintai Ekaristi. Mungkin lebih daripada imam-imam itu ya. Imam-imam misa setiap hari mungkin kurang penghayatan, tapi dia menunjukkan sesuatu yang lain. Selain itu, dia kalau di sekolah begitu suka sekali membantu teman-temannya. Teman-temannya yang sering dibully, terutama yang mereka yang memiliki disable, jadi memiliki kekurangan. Dia suka membantu, bahkan juga sering memberi sesuatu kepada orang miskin, entah makanan, entah bantuan, dan seterusnya. Jadi dia hidup secara biasa saja, tetapi menghidupi kebiasaannya itu dengan luar biasa, yaitu yang menjadikan dia layak untuk dibeatifikasi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca Injil tadi, sabda bahagia, isinya kan tadi berbahagialah titik-titik karena titik-titik, kan begitu tadi ya. Kalau Anda tidak tidur tadi, mendengar dengan baik, misalnya berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena engkaulah yang empunya kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Injil ini sebetulnya menawarkan satu kebijaksanaan hidup yang sederhana, tetapi nilainya sangat tinggi. Dan ini berbeda dengan kebijaksanaan hidup di dunia ini yang seringkali kita unggul-unggulkan, seperti harta, kekuasaan, kekuatan, atau bahkan kepandaian. Tetapi kebijaksanaan ini, seperti yang saya katakan tadi, ini didasarkan pada hidup yang sederhana saja, hidup manusia, keseharian. Saya ambil contoh. Berbahagialah engkau yang miskin. Apa maksudnya? Biasanya kalau orang sudah merasa diri kaya,
itu di dalam hidupnya seringkali orang mudah puas diri kan, sehingga tidak ada ruang lagi untuk yang namanya Allah atau penyelenggaraan ilahi, tidak ada, karena orang sudah merasa penuh di dalam dirinya. Atau orang yang merasa sangat pandai dan mengagung-agungkan kepandaiannya, tidak ada ruang di dalam hidupnya untuk misalnya dia mau belajar sesuatu. Enggak, karena saya sudah pandai. Sehingga di situ unsurnya apa, saudara-saudara yang terkasih? Unsurnya adalah ada pengorbanan di situ. Orang mengorbankan, oh saya pandai, tetapi saya harus selalu belajar setiap hari. Oh saya kaya, saya orang kaya, tetapi saya harus tetap menampilkan hidup atau mengorbankan apa yang saya miliki untuk orang lain. Atau lemah lembut. Saya ambil 2 contoh saja untuk melukiskan betapa sebetulnya Injil ini itu ngomong tentang hidup keseharian. Lemah lembut. Barang siapa yang berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kan begitu kan? Seandainya Anda itu seorang atau orang tua ya, ayah ibu, menghadapi anak-anak yang sulitnya bukan main, Anda punya kuasa untuk misalnya memarahi anak itu atau memukul bahkan. Anda punya itu. Tapi Anda tidak melakukan itu. Anda justru menampilkan kelembutan kepada, walaupun saya elek-elek ya anakku, saya akan mendampingi dia. Apa yang ada di sana? Pengorbanan. Dan unsur yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, tadi kalau kita membaca tadi ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Karena mereka yang empunya, sebetulnya struktur bahasa ini itu mau mengatakan sebuah pengharapan. Jadi sebetulnya kalau orang ini menjadi kudus, itu 2 unsur itu. Ada pengorbanan dan ada pengharapan. Pengharapan apa? Itulah yang ditampilkan di dalam bacaan kedua. Nanti kalau Anda membaca lengkapnya silakan baca di rumah ya. Saya hanya mengutip sedikit saja. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu tadi melihat Kristus. Karena orang yang percaya pada Kristus, dia akan melihat Kristus. Nah, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi pengharapannya adalah pengharapan bahwa dengan kita melakukan ini, berjuang ini, pengorbanan ini, kita punya harapan nanti kita akan berjumpa dengan Kristus dalam kesuciannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, panggilan kesucian itu sama sekali tidak melekat pada peran atau jabatan tertentu. Kita tidak pernah boleh mengatakan bahwa kesucian, kekudusan itu miliknya imam, romo, atau suster bahkan ya, para biarawati. Tidak. Kadang kita ini juga dosanya banyak. Jadi tidak boleh orang berpikir seperti itu, karena panggilan kekudusan itu adalah panggilan setiap orang Kristiani. Bagaimana meraih itu? Orang hidup di dalam kesehariannya dengan menampilkan 2 hal tadi, pengorbanan dan pengharapan.
Paus Fransiskus, saudara-saudara, dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate, itu menyerukan setiap orang Kristiani itu harus mengejar kekudusan di dalam apapun yang dia hidupi, apapun. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak sebagai suami istri, sebagai anak-anak, bahkan seperti Carlo Acutis itu, dia santo milenial, sebagai apapun. Tetapi di sana harus ada pengorbanan dan pengharapan. Ibu Teresa pernah bilang, kalau kamu tidak bisa memberi makan 1000 orang, berilah makan pada 1 orang saja. Dan itu sudah bentuk pengorbanan, 1 saja. Dan itu dilakukan dengan penuh pengorbanan dan pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak oleh gereja untuk pertama-tama mengucap syukur bahwa Allah itu mencintai melalui para kudus. Anda semua sudah dibaptis dan Anda punya nama orang kudus, dan Anda tentu tahu apa peran orang kudus itu dalam sejarah gereja. Tapi perayaan ini juga merupakan panggilan bagi kita sekalian, bahwa panggilan kekudusan itu sederhana. Sederhana. Kalau kita berjuang dan hidup dalam keseharian kita dengan menunjukkan pengorbanan dan pengharapan akan Kristus. Semoga kita dimampukan untuk memenuhi panggilan kepada kekudusan. Tuhan memberkati.